Bapak, Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Tibalah kita di acara inti, yaitu hikmah dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muntazam SAGSI, sekaligus membacakan doa untuk kepada Bapak Ustaz. Dengan hormat dipersilakan. Pak Imamnya cerdas. Saya dibawakan air putih, kayaknya disuruh lama-lama. Tidak apa-apa, kita buat kesepakatan. Ceramah saya begitu habis air kita wabillahi taufiq wal hidayah. Cerdas mesti dilawan dengan cerdas. Jangan tambah lagi Pak Imam. Jamaah puas dengar ceramah saya yang tepat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsanahu ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya lanjut hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama saya berterima kasih pada Pak Imam, panitia masjid, para tokoh agama sudah memberikan kesempatan bagi saya dan bisa silaturahmi dengan jamaah masjid di Uksuri. Yang kedua, kadang orang bertanya, Ustaz siapa tadi itu yang ceramah? Tadi tahu siapa itu dari mana? Mungkin saya bagus perkenalkannya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Ahmad Muntazam, pimpinan Pondok Pesantren At-Tahiriyah An-Nahdiyah Mamuju. Ibu saya bernama Hajjah Mujarrabah. Hajjah Mujarrabah punya ibu bernama Hajjah Muhsanah Tahir. Hajjah Muhsanah Tahir anak ketiga Imam Labiu dari istri bernama Huwaiyah, 4 bersaudara. Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Labiu punya bapak bernama Abdul Karim, Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim punya bapak bernama Haji Muhammad Hafizul Quran, penghafal Quran. Kakek Imam Labiu itu menghafal Quran. Makamnya ada di Bala, Pamusuang. Karena ada juga rumah baik. Katanya Imam Labiu tidak punya bapak, punya ibu. Muncul saja di Labiu. Bukan Sinsalabin, bukan makhluk jin itu Imam Labiu. Dia juga kan bashar, manusia biasa, punya anak, punya bapak, punya kakek. Kiai Haji Muhammad kakek Imam Labiu, zuriatnya itu ditelusuri, ketemu dengan ada kiai bernama Anang Guru Gade. Anang Guru Gade, orang Jawa menyebutnya Kiai Gede. Kiai Gede zuriatnya
ketemu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim zuriatnya ketemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa Fatimah Az-Zahra. Saya bincang dengan Syekh Ja'far Al-Ma'dani. Benar kata beliau bahwa sesungguhnya Imam Lampir zuriat para habaib, namun beliau rahasiakan. Tidak semua orang tahu karena begitu tawaduknya. Bahkan sanad zuriatnya keturunan langsung dari Maradika. Ketika mau dilantik meneruskan Maradika pada dia, beliau tidak mau. Saya tidak mau dinobatkan penerus Maradia. Siapa lagi yang ingin berdakwah? Begitulah ketawaduan Imam Lampir menempuh ilmu tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak di Pamusuang. Beliau belajar di Pulau Saleu, lanjut ke Madura, lanjut ke Banjarmasin, lanjut ke Padang, Palembang, Aceh, lanjut ke Turki dan lama tinggal di Yaman, Maghribi, tembus Madinah dan Makkah di era tahun 1910-an. Ulama besar beliau berguru, ada Syekh di Makkah, 2 Syekh besar yang masuk tahun 1920-an. Salah satunya Syekh Al-Ibnah, dan yang kedua yang sangat masyhur dari Thariqat Syadiliyah bernama Syekh Ibrahim Al-Makki. Sengaja saya sampaikan silsilah keilmuan beliau karena ada juga salah seorang tetangga saya mahasiswa, saya sebut dia kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Datang ke rumah saya menyebut, itu kan Imam Lampir cuma dilatih saja dan waktu sudah tidak jelas gurunya. Saya bilang, jangan kau bilang sama orang lain kalau di Mandar itu nagere utama. Kalau nadipan saya masih bagus. Hanya saya kasih tahu, baca banyak literatur sejarah ulama Nusantara supaya paham sanad keilmuan ulama-ulama kita. Bahkan hikayat di keluarga kami, Imam Lampir di era 1920 di Makkah sempat menenangkan yang terjadi keributan di Makkah. Kedengaran ke Raja Arab Saudi, dipanggil Imam Lampir, diberi hadiah, masuk langsung di dalam Ka'bah di Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, ada qaul Imam Syafi'i persoalan sanad keilmuan ini. Supaya kita menjaga adab, kalau kita tidak sempat berguru kepada seseorang, cukup ta'zim dan adab kita kepada seseorang. Apa qaul Imam Syafi'i mengatakan, man istahaffa bi ustadihi ibtalahu Allahu salasa. Siapa yang pernah mencela, mencerca, menjelek-jelekkan seorang ulama, seorang guru, Allah menimpakan 3 malapetaka yang besar. Yang pertama, kalla lisanan, mesti sempit lisannya, tidak fasih menyebutkan ajaran-ajaran dari yang ia terima. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa fakkara fi lisan fil akhirah, mesti Allah akan memfakirkan dia di akhirat. Dan yang ketiga, wa nasiya ma hafidha, dia akan lupa pelajaran-pelajaran yang telah ia pelajari. Oleh karena itu, terlalu banyak ulama dan para wali-wali Allah tidak terlalu giat belajar, tapi di akhir hayatnya menjadi suatu syekh, seorang ulama besar hanya karena adab ila syekh, hanya menjaga takrama dan akhlak yang mulia terhadap guru. Bukankah Syafa'atul Syekh Hasyim Asy'ari, Pak, dia rasanya naik Syekh Khalid Bangkalan. Dia hanya tiap hari memberi makanan kuda, dia hanya memandikan kuda Syekh Khalid Bangkalan. Namun suatu ketika ada seorang ulama pimpinan pesantren punya anak satu perempuan, datang melamar, ya Syekh Khalid Bangkalan, saya sudah tua hanya punya 1 putri, saya ingin nikahkan santrimu yang terbaik. Apa kata Syekh Maulana Malik Bangkalan? Itu dia. Ditunjuk Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari gemetar. Saya ini cuma kasih mandi kuda, saya ini cuma makan kuda, kenapa saya ditunjuk? Tapi Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, sami'na wa ata'na, dinikahkanlah dia anak seorang pimpinan pondok pesantren. Setelah pulang kembali ke pesantren mertuanya, suatu malam dia bermimpi diajar Syekh Maulana Khalid Bangkalan, 1 malam saja diajari.
besok paginya hafal kutubus sittah. Kutubus sittah bukan ribuan hadis, tapi jutaan hadis. Ini sengaja saya sampaikan di awal-awal ceramah, nasabah mengapai hari ini banyak orang pintar, tapi adab sudah susah dicari. Kurang ajar di mana lagi? Anda bisa minta baru 3 hari belajar. Imam lagi itu musyrik, lupa tadinya. Dan yang lagi langsung sampai tahuan. Kurang ajar. Sudah saya sampaikan 4 tahun ulama belajar, tiba-tiba baru 3 hari salah semua amalnya. Al-Quran menjelaskan, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza. Qalbu kita terhijab akibat perbuatan kita sendiri. Wa kashafna anka wizaraka fa basharuka al-yawma al-hadid. Suatu saat Allah akan buka hijab itu supaya ilmu dan nur Allah masuk di kalbumu. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sufi. Fa kashafna, maka Allah bukakan. Dan ingat, mesti ada usaha dan riyadahmu untuk membuka kalbumu supaya masuk ilmu dan nur Allah ke dalam kalbu. Para ulama menjelaskan, bahkan dalam Al-Quran dikatakan, sengaja Allah menurunkan ayat Al-Quran bil-lughatil arabiyyah. Kenapa? Satu-satunya hukum yang ada di dunia yang syarat dengan Allah. Maka tidak heran ketika Syekh Ibnu Arabi dalam menulis kitab Al-Futuhat Makkiyah mengatakan, An-alif laisa biharfin. Huruf alif itu sesungguhnya bukan hanya dulu alif sama arah alif. Makanya Syekh Ibnu Arabi ditarikatkan dalam salatnya, mengiktikadkan qalbinya ketika saya takbiratul ihram, saya iktikadkan diriku adalah penjelmaan dari huruf alif. Kenapa? Syekh Ibnu Arabi mengatakan alif sesungguhnya adalah interpretasi dari lafzul jalal Allah. Akhirnya diframinglah menurut tasawuf di Mandar. Imam Labeo An-Naqul Saleh Ki Haji Sahabudi mengatakan masih alai sifahna buangmu ilalanna masoba Allah ta'ala. Bu baru pembukaan ceramah. Tidak apa-apa ya? Suruh Pak Imam bawa ya. Tidak apa-apa panjang ceramah ya? Puas ceramah Bu? Anda puas, saya membahas sih. Kaitannya dengan Mi'raj, dengan salat, dan sangat bagus sekali tema tentang bagaimana salat fardu di masjid. Karena Isra dan Mi'raj sesungguhnya sangat nikmat. Dalam hikayat kitab ulama klasik, ketika Rasulullah melalui proses Isra dan Mi'raj, dialog dengan Allah, apa kata Rasulullah? Ya Allah, sekarang aku berjumpa denganmu. Ya Allah, aku dialog denganmu. Ya Allah, adakah jalan untuk umat? Jadi Rasulullah selalu memperjuangkan, selalu memikirkan nasib umatnya sampai berjumpa dengan Allah. Rasulullah masih ingat kita, ya Allah, adakah jalan untuk umatku bisa jumpa dan berdialog dengan apa kata Allah? Ya Rasulullah, umatmu yang ingin jumpa dan dialog denganku hanya melalui maka rahasia dan inti Isra dan Mi'raj yang pertama menerima hadiah yang besar masalah salat, tapi yang rahasia yang kedua adalah dai tiadilani nabitta mapan nasai alamina diuruna umwa. Turunlah setelah Mi'raj kembali Rasulullah ke Makkah. Wahai sahabat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya salat itu adalah media Mi'raj. Kalau mau juga Mi'raj, salat. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya Mi'raj? Di saat salat Anda, di keadaan, di fase apa salat Anda Mi'raj? Dirukukah? Disujudkah? Ditahiyatkah? Duduk di antara dua sujudkah? Jawabannya al-mi'raju as-salatu mi'rajul mu'min. Para ulama sufi
hadis ini. Mereka mengatakan mi'rajmu ada pada saat Anda takbiratul ihram. Muncul istihad ulama sekelas Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad An-Naqsabandi, mereka berusaha mengurai konsep Mi'raj. Bahkan ijtihad 4 sahabatlah yang memulai bagaimana konsep Mi'raj, dialog dan berjumpa dengan Tuhan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ra'aitullah qabla takbir. Aku dialog dengan Tuhan ketika aku sebelum takbiratul ihram. Datang Umar bin Khattab, ra'aitullah ba'da takbir. Aku dialog dengan Tuhan setelah aku bertakbir. Datang Utsman bin Affan, ra'aitullah inda takbir. Aku lihat Tuhan, aku jumpa dengan Tuhan ketika aku takbiratul ihram. Tapi yang sangat fenomenal kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, ma ra'aitu illa, aku tidak melihat sesuatu apapun kecuali Allah. Maka kesempatan Mi'raj, Isra Mi'raj malam ini saya ingin mengurai supaya Mi'raj kita benar-benar sampai kepada Tuhan, supaya kita dalam salatnya usul kepada Tuhan. Ada 2 konsep yang perlu diperbaiki dalam salat kita. Saya menukil kitab Tajul Arifin, karya ulama besar bernama Abu Qasim Al-Junaid. Dalam kitabnya Tajul Arifin mengatakan, salasatu asya yajibu alaika an tadhkirullah inda salat, al-fasal ma'ingar ta'ala ila lanna masubah wa ta'ala. Ada 3 tempat minimal benar-benar khusyuk, jangan ingat apa-apa. Yang pertama kata beliau, inda takbiratul ihram, ketika Anda takbiratul ihram. Sayyidina Ali mengatakan nilai salat, nilai derajat, kata Sayyidina Ali, as-salatu fi mi'raj fi takbiratul ihram. Salatmu itu tergantung takbiratul ihram. Dan beliau membuktikan dalam sejarah ketika peperangan terjadi, Sayyidina Ali sempat tertancap di betisnya, tertancap panah. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai sahabat, tolong cabut anak panah di betis saya ketika saya buang takbir. Sayyidina Ali takbiratul ihram, Allah Akbar. Ada sahabat yang mencabut anak panah di betisnya, tidak berdiri. Nah kita, Allah Akbar. Kemana takbiratul ihram? Anda berani mengatakan di hadapan Allah, Allah Maha Besar, ternyata baru gigitannya sudah lalai dari takbir. Kemana takbiratul ihram? Berarti mengatakan hati-hati ketika seorang hamba berani melafazkan Allah Akbar tapi tidak khusyuk dalam kalimat itu. Ada malaikat langsung melapor kepada Allah, ya Allah, kan kazzabat. Ada hamba yang di Baitul Aqsuri berani mengatakan Allah Akbar, kan kazzabat, dia dusta di hadapanmu. Karena ketika dia melafazkan Allah Akbar, dia lebih mengingat utangnya di bawah. Allah Akbar masih di tanggal 1, cicilan belum dibayar. Manalah pemerintah mau lagi mutasi pegawai mudah-mudahan dimutasi. Allah Akbar, malaikat mengatakan kazzabat, dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, inda qira'atil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah minimal, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Tajul Arifin, indas salam, ketika Anda memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan disamping nanti waalaikumsalam. Makanya itulah istimewa saat itu, mulai dengan Allah, ditutup dengan Allah. Kita mulai salat Allahu Akbar, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah istimewa saat. Ketika pesan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini
perlu dipelajari, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu sekalian, datanglah Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam yang mengatakan konsep dari Junaid al-Baghdadi, konsep dari Sayyidina Ali supaya Anda benar-benar mi'raj kepada Allah, ada 3 syarat yang harus Anda buang jauh dalam dirimu. Beliau dalam Hikamnya mengatakan ukhruj min awsafi basyariyyah min kulli wasfin munaqisin fi budiyatika. Keluarkan dirimu dari sifat basyariah sangat komandan pasumi alawemu oleh sifat di atawam ilalan nama subhanahu Allah Ta'ala. Keluarkan dirimu dari sifat basyariah. Kenapa? Hanya sifat ilahiyah yang diaktifkan supaya benar-benar kita mi'raj kepada Allah. Datanglah Imam Al-Ghazali memperkuat lagi qaul Ibnu Athaillah dalam kitab Kimia Usaha dan mengatakan ada 3 sifat yang harus dibuang jauh-jauh selama hidup kita. Yang pertama kata beliau, sifatul bahaimiyah, sifat kebinatangan. Apa itu sifat kebinatangan? Hanya dirinya yang benar, yang lain salah. Hanya dirinya yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Hanya dirinya yang lurus, yang lain bengkok. Itu sifat bahaimiyah. Buang jauh-jauh. Kalau masih ada ini, Anda belum mi'raj dalam sholat. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan sifatul as-sibaiyah. Buang jauh-jauh sifat keluasan. Dikasih 1 meter, mau 100 meter. Dikasih sedekah 100.000, minta 500.000. Suaminya datang bawa rezeki 1 juta, minta 5 juta. Bawa uang 1 juta, syukur cakap. Sebenarnya banyak-banyak sedikit. Syukur itu namanya. Ya, namanya syukur menerima apa adanya. Buang jauh-jauh. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, sifatus syaitaniyah, sifat-sifat syaitan, mudah tersinggung, mudah marah. Orang lewat di depan rumah tidak senyum, kita lagi tersinggung, salah. Tidak tersenyum, saya mati senyum sama dia. Ya mungkin dia lagi buru-buru ada urusannya. Jangan tersinggung, karena itu sifat syaitannya. Sementara dimarahi anaknya, ada lewat anak tetangga, dimarahi lagi anak tetangganya. Siapa suruh lewat sini? Kamu itu ada. Sifat syaitannya, sifat-sifat yang sering membuat tersinggung dan marah. Apa kata Imam Al-Ghazali? 3 sifat basyariah buang jauh-jauh. Tapi ketika Anda sholat, gunakan sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan, supaya apa? Anda benar-benar abdul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalau dikupas, Haji Syamsul Bahri Profesor Dr. mengatakan rahasia Allah menggunakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maksudnya Allah yang memperjalankan hamba. Kenapa Allah tidak menggunakan Subhanallah asra Muhammadin? Maksudnya Allah memperjalankan Muhammad. Salah satu rahasianya adalah kalau ingin benar usul kepada Allah, kalau ingin benar sampai mi'rajmu kepada Allah, jangan bawa namamu kepada Tuhan, jangan bawa dirimu kepada Tuhan, jangan bawa jabatanmu, hartamu, pangkatmu ke hadapan Allah. Harus membawa kata abdul, bahasa Inggrisnya watua. Watua ya alamin di sisinya Allah Ta'ala. Mau anda malah mencari watua, tidak sampai. Makanya di kitab-kitab klasik, kalau kita buka kitab-kitab sufi, ulama-ulama sufi, 2 kode di dalam. Saya buka, ini menjadi inspirasi kita di sisa-sisa umur kita cari ilmu warisan wali-wali Allah, karena mereka bukti usul kepada Allah. Apa kode dalam kitab? Saya pernah buka kitab-kitab Imam Nawawi, ada 2 gambar di dalam. Ada lafaz Allah, dihunya Allah, ada huruf dalamnya ditulis. Artinya apa? Memberitakan bertakbir, menghormatkan benar. Kenapa ini? Ada lagi mengatakan tidak ada dalilnya. Ada Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli.
salatlah kalian sahabatmu sebagaimana zurahmu melihat saya, sebagaimana telanjangmu melihat saya, bagaimana saya rukuk dan sujud. Apa rahasianya? Karena tidak mungkin kita mencapai capaian khusyuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis inilah para ulama sufi berijtihad mengurai cara takbir supaya apa? Tidak usah menyamai Rasulullah, yang penting ya naik-naik sedikit mendekati. Abu Bakar Siddiq kalau sholat nangis, hampir-hampir tidak habis bacaan Al-Fatihahnya, begitu khusyuknya Abu Bakar Siddiq. Bahkan di wudhu saja, ketika wudhu itu Abu Bakar Siddiq sudah nangis. Sahabat bertanya, "Kenapa kita ya sahabat? Kenapa kau wudhu itu sudah nangis?" Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Saya khawatir salat dan sujud saya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaita lagi wudhu macam berita." Gimana disebutnya? Mana bagus? Wudhu itu bagaimana kehadiran? Makanya Imam Syafi'i salah satu ijtihadnya, wa yustahabbu an yatalabbaza bin niyah lil huduril qalbi. Salah satu ijtihad Imam Syafi'i, ketika Anda mengucapkan usalli fardhu maghrib salasa, apa saja dilafazkan? Mereka Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu an yatalabbaza, dianjurkan untuk melafazkan sekira-kira kita yang benar. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, lil huduril qalbi, untuk menghadirkan hati khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut ya? Lanjut? Saya minta izin minum dulu ya. Ada sempat jamaah bertanya, "Ustaz, bagaimanakah sebenarnya implementasi sholat perspektif 3 pilar Islam, akidah, syariat, dan ihsan?" Saya kasih model seperti ini. Ketika kita sholat, tiga pilar Islam mesti jalan bersama. Dari konsep akidah, mesti dalam qalbu kita diiktikadkan la ma'budu illallah, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus i'tiqadiyah. Jadi kan persoalan pahala, persoalan surga, persoalan keistimewaan sholat di akhirat jangan pikirkan. I'tiqad qalbiyah. Imam Al-Maturidi menjelaskan mesti itu yang pertama. La ma'budu illallah, tidak patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perspektif syariatnya mesti dipahami. Apa rukun salat, apa syarat salat? Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la fatihah lahu. Tidak sah salat seseorang jika dalam salatnya tidak membaca Fatihah. Itu perspektif syariat. Bagaimana konsep tasawufnya? Bagaimana konsep hakikat dalam salat mencapai itu? Rasulullah mengatakan, la salat liman la huduril qalbi. Sempurna salat jika dalam salat hatimu hadir. Makanya lahirlah ijtihad ulama untuk meretas konsep lil huduril qalbi, menghadirkan hati kita dalam salat. Adalah Imam Al-Ghazali sebelum mengucapkan usaha selalu melazimkan ilahi antas waridhaka matmul aqidi mahabbataka ma'arif. Itu apa? Untuk menghadirkan hati. Karena Rasulullah sendiri mengatakan la salata liman la huduril qalbi. Andai sempurna sampai yang andai hati. Ustaz, kalau begitu saya tidak usah salat karena saya belum bisa menghadirkan hati. Tambah salat lagi. Semakin Anda tidak bisa menghadirkan hati, semakin Anda salat, berusaha dan berjaga pelajari konsep ulama menghadirkan hati. Ada Imam Al-Ghazali, ada Junaid Al-Baghdadi, ada Abu Qasim Al-Junaid, termasuk Syekh Khalid Naqsabandi. Ijtihad bukan hanya di ilmu syariat, tapi ijtihad di ilmu sufi. Apa kata Syekh Khalid Naqsabandi? Sebelum aku gerakkan tangan takbiratul ihram, aku lafazkan dahulu Allah Akbar.
secara Wahabuddin Naqsyabandi, datanglah Abu Qasim Al-Junaid termasuk Syekh Sadri mengatakan wa inda takbiratul ihram makrunatan. Di sisi nama subhanahu wa ta'ala membuat takbir sidur ikir tiba al-nabi namanya pas. Tidak main-main, maka saya mengatakan seluruh kaum ulama kita di tanah Mandar, mereka punya hujah yang kuat dari kitab ulama klasik. Bukan hanya mereka dapat dari hadis Rasulullah, bukan hanya berdasarkan Al-Quran, mereka termasuk menerima kaum nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sejarah Syekh Arabi sering dialog dan belajar langsung kepada Rasulullah, apalagi Ghazali tidak menukil, tidak menulis suatu hadis tanpa bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah ini kaum? Nah, untuk itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita beragam dengan benar. Perbedaan pendapat mustahil disatukan, karena jangankan kita ulama, jangankan kita masyarakat awam, ulama 4 mazhab saja berbeda, bahkan sahabat masih hidup Rasulullah sudah berbeda pendapat. Persoalan besar itu perbedaan pendapat, bukan persoalan besar. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana kita menerima pendapat orang lain sebagai penting pendapat kita untuk didengarkan orang lain. Itulah kode kasih dari Rasulullah Muslim yang adalah Muslim saling menguatkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan mencari kekurangan. Dan yang terakhir, filosofi Al-Quran maupun diuraikan huruf, maka ada bagusnya saya urai konsep apa makna ilmun. Ilmun terdiri dari huruf ain, lam, dan mim. Orang yang berilmu itu mesti ada huruf ainnya. Apa itu ain? A'la, mesti tinggi derajatnya. Allah SWT berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Konsep Al-Quran hanya 2, yang derajatnya tinggi. Yang pertama orang yang istiqamah beriman, dan yang kedua orang yang senantiasa menuntut ilmu. Yang kedua huruf ilmu itu lam. Apa itu lam? Latif. Orang yang berilmu mesti berakhlak, orang yang berilmu mesti beradab. Kenapa? Karena derajat adab jauh di atas daripada orang yang berilmu. Dan yang ketiga mim itu artinya mulk, artinya raja atau jabatan. Tidak mungkin diangkat seorang gubernur, bupati, kepala desa, camat atau lurah kalau tidak memiliki ilmu dan kriteria dan kapasitas tertentu. Semoga dengan Isra dan Mi'raj ini, salat kita yang selama ini hanya melepaskan kewajiban kita, terlebih harus Mi'raj sampai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua, yang hikmah Mi'raj akan mengantarkan kita semakin tawadu dan beradab hadapan Allah, juga terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Semoga ada barakah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita baca doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan petunjuk dan hidayah untuk menerima dan menggali terus khazanah keilmuan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli amalin salih wa bi barakati wa bi sirri al-Fatihah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa natawassul bihaqqi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi'adfi uluhiyatika ya Allah, wa bi'alai hidayatika ya hadi, wa bi'li mulkika ya Malik,
وبالسين سلامتك يا سام، وبالقاف قدرتك يا قادر، وبالكاف كفايتك يا كافي. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالديك وارحمهما كما ربنا صغارا، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Qurannya, mohon dimaafkan jika ada kalimat yang kurang berkenan. Saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi derajat dia lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak